Pas sadar kalau hati kaumnya udah terlanjur keras membatu dan gak ada lagi ruang buat komunikasi, Syuaib pun memanjatkan doa pamungkas. Beliau memohon kepada Tuhan untuk menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya, sebuah vonis akhir antara dirinya dan kaumnya yang kepala batu ini. Dan ternyata permintaan vonis itu segera dijawab. Kehancuran Madian ini nggak terjadi dalam semalam, melainkan lewat rentetan bencana beruntun. Bayangin deh ketegangannya. Pertama, angin tiba-tiba berhenti bertiup, 0. Cuaca berubah jadi panas yang benar-benar mencekik selama 7 hari berturut-turut. Saking paniknya, orang-orang pada lari berhamburan ke padang pasir. Terus, di kejauhan mereka ngelihat ada awan gelap raksasa. Wah, mereka pikir ini naungan tempat buat ngadem. Ironisnya, mereka pada ngumpul di bawah situ, padahal itu adalah jebakan maut. Dari awan itu, tiba-tiba turun hujan api dan meteor, disusul sama gempa bumi yang super dahsyat dan suara guntur yang memekakkan telinga. Akhir dari peristiwa ini benar-benar nunjukin kontras yang ekstrim. Teks-teks sejarah mencatat kalau Syuaib dan pengikutnya diselamatkan oleh rahmat ilahi. Tapi di sisi lain, para elit yang tadinya arogan luar biasa itu ditemukan tak bernyawa. Mayat mereka bergelimpangan kaku di sisa-sisa kemewahan rumah mereka sendiri. Jadi, kisah Madian ini bukan cuma mitos atau dongeng pengantar tidur ya. Ini adalah peringatan sejarah yang benar-benar nyata. Sekarang, mari kita tarik hikmahnya ke zaman kita sekarang. Coba perhatiin. Praktik ngakalin timbangan di pasar Madian kuno itu ekuivalen banget sama penipuan dan korupsi korporat di era modern. Ujung-ujungnya apa? Hilangnya kepercayaan publik. Terus, kebiasaan mereka ngebegal di jalan, itu ibarat intimidasi ekonomi dan praktik monopoli pasar di dunia bisnis hari ini. Dan sikap mereka yang arogan nolak pesan Nabi, itu sama aja kayak nolak regulasi dan etika bisnis dasar. Hasil akhirnya, persis kayak Madian, mengarah pada keruntuhan struktur masyarakat itu sendiri. Ternyata sifat dasar keserakahan manusia itu nggak banyak berubah ya dari dulu. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran akhir yang benar-benar bikin merenung. Kalau timbangan peradaban kita ditimbang hari ini, kira-kira kita bakal dinilai kayak gimana ya? Kisah kebangkitan dan kejatuhan Madian ini ngingetin kita dengan keras kalau keuntungan ekonomi yang dibangun di atas penderitaan orang lain dan hilangnya integritas itu udah pasti jadi resep mutlak menuju kehancuran. Ini semacam wake up call buat kita semua untuk selalu ngejaga etika baik dalam bisnis maupun bermasyarakat. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan sejarah ini bareng saya. Semoga wawasannya bermanfaat dan sampai jumpa di eksplorasi menarik kita selanjutnya.